Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Girindra Kayogiswara sebagai SEVP Alternative Investment Understanding Asset Management, pembicara kita pada acara webinar sore ini, atau biasa saya sapa dengan Pak Giri. Yang saya hormati jajaran direksi IAM, serta sahabat-sahabat IAM dari Universitas Esa Unggul, program D4 Trisakti, dan kampus lainnya. Kami ucapkan selamat datang pada acara IAM Merapat episode 4 dengan tema Siap Jadi Entrepreneur di Masa Pasca Pandemi. Saya menyampaikan terima kasih atas partisipasinya dalam acara webinar kali ini. Sahabat-sahabat IAM yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas izin-Nya kita dapat hadir pada acara webinar keempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya Vina Roring sebagai moderator pada webinar sore ini. Perkenankan saya untuk membacakan tata cara mengikuti webinar hari ini. Pertama, demi kelancaran dan kenyamanan bersama dalam menyimak webinar ini, mikrofon seluruh peserta akan dimatikan atau mute oleh admin Understanding Asset Management. Kedua, apabila Anda ingin bertanya, kami persilahkan untuk mengetik di chat private kepada Indo Sterling untuk dicatat dan disampaikan pada kami dengan format, nama, dari institusi mana, dan pertanyaannya. Yang ketiga, mikrofon akan dihidupkan atau unmute oleh admin saat pertanyaan Anda dibacakan dan dijawab oleh narasumber. Dan yang terakhir, seluruh peserta diharapkan stay hingga akhir acara. Karena di akhir acara, kami akan mengumumkan peserta yang beruntung untuk mendapat voucher reksadana Indo Sterling. Sebelum masuk ke inti acara, saya akan membacakan sedikit daftar riwayat hidup Pak Giri. Pertama, pernah bekerja di Maybank Asset Management Singapura sebagai Fixed Income Analyst tahun 2014. Pernah bekerja di PT Bank Negara Indonesia London sebagai Research Analyst tahun 2015. Pernah bekerja juga di People Tree Holdings di bawah Morgan Stanley Investment Management London sebagai Investment Advisor tahun 2016. Dan sebelum di IAM, pernah bekerja di PT Sinoken Asset Management Indonesia sebagai Senior Fund Manager tahun 2018. Pada perusahaan-perusahaan terdahulu, Pak Giri seringkali bersinggungan dengan pembiayaan startup dan mengarahkan wirausaha berasa terkait. Untuk hari ini, ada dalam acara kita, yang pertama adalah tentang entrepreneurship di masa pasca pandemi. Yang kedua ada case studies juga, dan yang ketiga ada diskusi tanya-jawab. Dan yang terakhir mungkin yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman sekalian adalah pembagian door prize dan penutup. Untuk background, kita sedikit membahas sedikit background tentang webinar ini. Pandemi COVID-19 menimbulkan ketidakpastian besar di masyarakat. Kondisi ini menyadarkan kita akan pentingnya tabungan dan dana cadangan untuk keadaan darurat atau emergency fund. Upaya untuk penambahan besaran tabungan atau dana cadangan ada dua, yaitu yang pertama menambah jumlah saving atau pemasukan kita. Namun masalahnya, bagaimana jika hampir kecil atau bahkan tidak ada jumlah yang dapat dimasukkan ke dalam saving? Alternatif lainnya adalah menambah jumlah pemasukan kita, atau dengan kata lain, kita tidak hanya berpatokan pada pekerjaan utama kita. Sepertinya gampang ya untuk diucapkan, namun sangat sulit untuk dijalankan. Benar begitu bukan teman-teman? Dengan kondisi pandemi yang berangsur-angsur surut, tentu akan membawa peluang baru seiring pemulihan ekonomi.
Apakah kita siap dalam menghadapi peluang usaha baru? Untuk itu, dalam webinar kali ini, kita akan eksplor cara penambahan sumber pemasukan kita melalui entrepreneurship, mulai dari kiat-kiatnya hingga cara-cara pembiayaannya. Sebelumnya, teman-teman mungkin mengingat bahwa di acara-acara webinar kita sebelumnya ada pada webinar kita yang ketiga atau yang kedua, membahas tentang saham. Nah, pada kali ini kita juga ada di dalam konten-konten sebelumnya tentang investasi, keuangan, kita juga ada update-update lainnya yang kita biasa update di channel YouTube kita di Indostarling Asset Management. Teman-teman bisa subscribe ya, dan bisa tekan bel notifikasi karena kita selalu memberikan update-update terbaru. Oke, stay tune ya guys, untuk mengetahui pembiayaan yang ditawarkan dari IAM yang bermanfaat bagi kalian. Di samping itu, kami juga akan membagikan hadiah-hadiah menarik bagi teman-teman yang beruntung pada sore ini. Oke, tanpa panjang lebar lagi, waktu dan tempat saya persilakan pada Pak Giri. Ya, terima kasih Bu Vina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Nah, hari ini kita ingin membahas entrepreneurship di pasca pandemi. Mungkin teman-teman sudah juga melihat atau mendengar apakah itu entrepreneurship dari sudut pandang entrepreneur. Nah, apa mungkin lebih tepatnya siapa saja yang dimaksud dengan entrepreneurship dan apa saja yang dibutuhkan untuk menjadi entrepreneur yang sukses. Oke, kalau next slide kita lihat, entrepreneurship itu sendiri mampu identify suatu peluang bisnis atau business opportunities, mendirikan organisasi yang bertujuan untuk mewujudkan dan mengembangkan serta mengambil keuntungan bisnis secara ongoing. Yang perlu kita lihat adalah apakah semua orang dapat menjadi entrepreneur dan apakah Anda cocok untuk menjadi entrepreneur. Peluang bisnis itu ada dua tentunya, menemukan yang penemuan baru yang memberikan nilai tambah atau juga memfasilitasi sesuatu yang belum terfasilitasi sebelumnya. Nah, kalau kita lihatnya, kembali lagi ke peluang bisnis, itu ada adaptasi atau tiruan dari existing yang lebih disempurnakan atau juga dikatakan dengan leapfrog strategies, atau meneruskan ide sebelumnya yang sudah ada tetapi terimbas pandemi. Seorang tentu dapat saja menjadi entrepreneur, namun menurut Harvard Business Review, Entrepreneur's Handbook, peluang keberhasilannya tentu ditentukan oleh ideas and drive, people skills, work style, financial savvy, dan entrepreneur background. Yuk kita lihat satu-satu apa saja. Nah, kalau ideas and drive, yaitu pemahaman penuh akan masalah yang akan diatasi. Itu mampu menghubungkan semua unsur penting dan memiliki visi dan arah yang jelas untuk menghasilkan solusi. Itu dari creativity, vision, how do you identify opportunities, dan juga what is your passion. So, people skill sendiri, guna wujudkan peluang bisnis, entrepreneur harus mampu bekerja dan berkomunikasi dalam suatu tim. Kemampuan memimpin, persuasion, menerima feedback, dan buat jaringan kerjasama yang akan sangat menentukan. Kalau kita lihat next itu work style, motivasi itu tentu sebagai entrepreneur harus berasal dari dalam diri sendiri si entrepreneur, karena mengingat tidak ada lagi jenjang di atasnya yang mengarahkan atau memerintahkan. Jadi pencapaian tujuan atau goals atau sasaran, target menjadi tanggung jawab sepenuhnya si entrepreneur dalam memimpin dan mengarahkan timnya. Dan berikutnya kita lihat adalah financial savvy. Financial savvy poin ini adalah suatu keharusan mengingat dalam menjalankan perusahaan atau mendatangkan investor-investor, penting akan sangat ditentukan pengetahuan dan kemampuan komunikasi finansial. Untuk entrepreneurial background sendiri, poin ini lebih mungkin ke faktor pendukung tambahan, mengingat apabila si entrepreneur sebelumnya sudah memiliki pengalaman dan terbiasa, maka akan memberikan nilai tambah bagi si entrepreneur. Yuk kita lihat satu-satu kunci keberhasilan entrepreneur apa saja. Nah,
Mulai kita lihat ada creativity, ada vision, ability to identify opportunities, and passion. For people skill itu ada leadership, persuasion, influence, and people's building, team buildings. Work style juga ada work goal oriented, comfortable with your founding, with uncertainty. Juga ada financial savvy dan entrepreneurial background. Nah, kalau misalnya kita melihat di next slide. Nah, ini berdasarkan dari business opportunities, itu a product or surveys that create significant value for customers and offers significant profit potential to the entrepreneur. Apakah itu create significant value? Yaitu menyelesaikan permasalahan nyata bagi pelanggan. Yang kedua, menawarkan potensial keuntungan yang telah memperhitungkan risiko terkait. Juga memiliki keuntungan potensial dalam jangka waktu yang signifikan. Dan dapat dibiayai dan disempurnakan dengan pembiayaan yang tepat. Dengan mengetahui business opportunities, selanjutnya si entrepreneur mampu mengidentifikasi business model, yaitu what is your revenue sources, sumber-sumber revenue, biaya driver cost, fixed and variable cost, dan besar investasi awal, juga faktor penentu keberhasilan atau success story. Semua ini dituangkan ke dalam business plan, yaitu dokumen yang menjelaskan suatu peluang bisnis, identify pasar yang sudah menjadi tujuan penjualan, dan merinci bagaimana organisasi yang baru dibentuk atau startup akan mewujudkannya. Selain itu juga akan mencantumkan first kualifikasi dari tim manajemen, sumber daya yang dibutuhkan, serta memperkirakan kebutuhan finansial dalam kurun waktu tertentu. Nah, kalau kita lihat, sebelum bertemu dengan potensial investor, kita perlu meriksa kembali keunggulan model bisnis yang dijalankan. Dan beberapa pertanyaan penting yang perlu dijawab adalah bagaimana kita menciptakan nilai bagi pelanggan atau value added to your customer, bagaimana bisnis kita menghasilkan laba bagi kita sendiri atau mencukupi bagi investor, dan bagaimana bisnis kita berbeda dengan pesaing kita. Nah, di sini next slide, interaction with potential investor. Ya, tentunya sebagai kita bekerja di manajer investasi, kita beberapa kali bertemu dengan entrepreneur yang telah kami. Dengan business plan yang sudah komprehensif, selanjutnya adalah how do you convince your investors? Bagaimana meyakinkan investor untuk invest dalam startup Anda? Dalam menghadapi investor-investor potensial, of course, they will ask and value dan bertanya pada diri sendiri, apakah saya menyukai Anda, apakah saya mempercayai Anda, dan apakah saya ingin berbisnis dengan Anda. So, kalau misalnya kita lihat di next slide, what investors look in startups. Dari investor view, yang pertama adalah growth story, dan yang kedua is the business growth opportunity worth our while, the valuation. Dalam hal ini, kita bisa deliver di atas nilai deposito. Maka dengan ini kita memberikan return di atas portfolio investasi lainnya bagi investor yang memiliki portfolio investasi lainnya. Apalagi yang dilihat sih dari si investor, yaitu your uniqueness. Dan ini not necessarily unique or likeness, tapi seberapa unik produk dan service yang kita tawarkan. Yang kedua juga innovation dengan patents yang jelas. Nah, kalau kita lihat di sini, apa sih yang dilihat kalau misalnya contohnya Shark Tank? Shark Tank atau di UK juga disebut dengan Dragon's Den. 5 lesson dari Shark Tank can teach you about pitching to angel investor. Yang pertama itu valuasi, scalability atau leverage, atau mungkin teman-teman juga mengenal dengan economies of scale, industry bias, defensibility, dan juga market size. Kalau kita dilihat di next slide, financing startups itu ditentukan oleh apa saja sih? Yang pertama adalah control. Seberapa besar kita ingin pegang kendali. Dan yang kedua itu debt versus equity. Pilihan berkaitan dengan kontrol, di mana semakin besar modal equity yang kita terapkan, semakin besar kontrol kepemilikan yang harus kita lepas. Walaupun untuk lebih equity, mungkin untuk resiko
gagal bayar dari debt lebih rendah. Berikutnya adalah scalability dalam jangka waktu tertentu. Seberapa cepat dan seberapa pesat yang ingin dicapai seharusnya sudah di dalam visi si entrepreneur dengan pertimbangan pada kondisi eksternal perusahaan. Nah, kalau kita lihat di next slide, ini ada beberapa contoh all the end of spectrum. Yang pertama adalah bootstrapping. Bootstrapping, jadi si entrepreneur dalam hal ini dianggap sangat konservatif dengan kecenderungan untuk memegang sepenuhnya kendali atas usaha. Semua financing dan investing ditentukan kemampuan usaha si entrepreneur untuk mendatangkan revenue. Cepat atau lambatnya perkembangan usaha akan sangat ditentukan dengan perkembangan revenue selanjutnya. Contohnya adalah mom and pop stores, yaitu usaha rumah tangga. Yang kedua, kita lihat adalah sweat equity. Jumlah pembiayaan modal yang tersedia bagi startup masih terbatas pada tabungan pribadi maupun dana yang dapat dipinjam dari sumber terdekat. Keterbatasan untuk membatasi tercapai skala usaha potensial, biarpun jasa, produk yang ditawarkan sangat menarik. On the other end of the spectrum, itu all financed by venture capital or angel investors. Entrepreneur dalam hal ini mencoba untuk membagi peran beberapa investor strategis sehingga scalability akan sangat cepat tercapai. Namun dalam hal ini, si entrepreneur juga harus sangat berhati-hati dalam hal seberapa besar kontrol yang ingin dilepas beserta timingnya. Apabila pada saat seed round, the entrepreneur terlalu cepat ingin lepas kontrol atau kepemilikan, maka kepemilikan yang tersisa untuk rounds selanjutnya akan semakin kecil. Hingga pada suatu titik di mana si entrepreneur secara efektif memiliki kepemilikan yang sangat kecil atau dapat dikatakan entrepreneur efektif telah menjadi karyawan. Nah, semakin banyak investor yang memiliki kepemilikan di samping si entrepreneur, seringkali juga menyebabkan sulitnya pengambilan keputusan karena sering berakhir dengan deadlock. Maka kepemilikan si entrepreneur guna mewujudkan visi dan misi yang diinginkan sebaiknya dipertahankan pada posisi mayoritas. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah tool dari Harvard Business School dari Profesor Michael Porter yang mungkin teman-teman juga sudah familiar, itu analyze industry attractiveness dan likely probability. Jadi sejak publikasi tahun 1979, ini merupakan one of the most popular and highly regarded business strategy tools. Yuk kita lihat satu-satu apa aja proses di sini. Mungkin kita bisa lanjut ke next slide. Ini contohnya Pizza Hut. Kalau kita lihat di sini, competitive rivalry, ini sebetulnya lebih dari number of strength of your competitors atau kompetitors Anda. How many rivals do you have? Who are they? Dan how does the quality of their product service compared to yours? Pada saat di Pizza Hut, karena rivalry ini high, jadi is really intense, dan companies bisa attract customers with aggressive price cuts, high impact marketing campaigns, dan juga di market dan yang banyak rivalsnya, suppliers and buyers bisa pergi kemana aja. They're not getting a good deal from me. Yang kedua, kita lihat suppliers power. Ini ditentukan oleh seberapa mudah or how easy is it for a supplier to increase the prices. Berapa potential supplier yang dimiliki dan juga berapa unique produk atau service yang mereka berikan. Dan juga berapa mahal untuk switch ke satu produk lainnya. Kalau misalnya kita lihat di Pizza Hut, supplier power ini sangat low karena banyak di diversified number of supply chain dan juga suppliers do not have strong bargaining power dan long-term relationship with suppliers. Yang kita lihat adalah buyers power. Di sini kita melihat how easy is it for buyer to drive their prices down. Berapa jumlah pembeli dan seberapa besar order mereka. How will it cost to switch enough for details terms you? Jadi kalau kita deal dengan few savvy customers, mereka punya power yang lebih. Kalau power buyer itu increase, you have many customers. Kalau kita lihat di sini, buyer power is low karena banyak sekali number of customers. Nah, yang keempat adalah threat of substitution.
ini dilihat dari likelihood of your customer untuk finding different way of doing what you do. Jadi salah satu contohnya, kalau Anda memiliki pizza shop, tentu there's a lot of substitutes karena pizza juga macam-macam, and so the more the substitutes, it's the easier it is untuk customer switch ke produk lain. Yang terakhir adalah threat of new entry. Jadi posisi Anda itu di-influence oleh people's atau customer ability untuk enter the market. How can this be done? Kalau misalnya kita threat of new entry itu sangat mudah, yaitu dengan penjualan pizza, maka it's so easy to enter the market and compete effectively. Kalau kita lihat salah satu yang next slide-nya 7 domain. Nah, ini yang menarik adalah 7 domain untuk attractive opportunities. Jadi kalau kita lihat di sini, memahami peluang pasar lebih dari sekedar memahami kebiasaan, pesaing, dan juga konteks lingkungan. Jadi kemampuan dan sumber daya yang dibawa oleh perusahaan itu sendiri juga penting dan sering kali terabaikan. Kunci penting untuk mengejar peluang menarik itu karena peluang hanya sebaik orang yang mengejarnya. Jadi ada beberapa faktor pasar industri yang membuat peluang menjadi menarik pada awalnya. Dan ada pertanyaan penting, apakah kesempatan tersebut sesuai dengan apa yang kita inginkan? Apakah kita memiliki orang yang dapat melaksanakan apapun yang diperlukan atau sukses dalam industri khusus ini? Apakah kita memiliki koneksi yang tepat? Seperti kata pepatah, ini bukan yang kamu tahu, itu yang kamu tahu. Di setiap industri ada variasi dalam performance. Beberapa perusahaan tentu mengungguli yang lain dalam hal industri mereka yang tahu tahun demi tahun. Sebagian besar industri, selain elemen yang sulit ditiru, spesifik perusahaan juga ada beberapa jumlah faktor kritis yang cenderung memisahkan pemenang, dan salah satu ini adalah faktor penentu keberhasilan atau critical success factor. Seperti kata pepatah di retail, ada 3 faktor dalam industri tersebut, yaitu location, location, dan location. Bagaimana CSF industri Anda dapat diidentifikasi? Ada 2 pertanyaan kunci yang perlu dikatakan. Nah, kalau kita melihat lebih dalam di 7 bulan, di next slide, 7 domain peluang menarik dari John Mullins. Nah, itu berapa putusan manakah jika salah akan hampir selalu memiliki efek negatif yang parah pada kinerja perusahaan. Dalam berbagai macam retail, memiliki lokasi yang nyaman, mudah diakses adalah satu faktornya, dan juga layanan pelanggan yang baik wakil misalnya meskipun penting bukanlah critical success factor. Nah, kalau di sini kita lihat lagi untuk 7 domain ini apa saja yang perlu kita lihat. Oke, mungkin di next slide. Oke, yang pertama adalah domain pasar. Mohon maaf di slide yang sebelumnya. Ya, pertama itu kita lihat domain pasar atau tingkat makro atau daya tarik pasar. Domain ini melihat daya tarik pasar dari perspektif makro atau skala besar. Dan yang kedua, domain pasar tingkat mikro itu manfaat dan daya tarik market sektor tersebut. Jadi secara realistis, usaha Anda kecil kemungkinannya akan memenuhi semua kebutuhan semua orang di market dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhannya sepenuhnya. Oleh karena itu, pertanyaan yang diajukan adalah segmen mana yang diuntungkan dan bagaimana. Tren apa saja yang ditunjukkan dalam segmen ini, apa segmen pasar lain yang dapat Anda akses jika Anda berhasil dalam segmen ini. Yang ketiga adalah domain industri tingkat makro atau daya tarik industri. Di sini Anda melihat berapa menariknya industri tempat Anda berada. Untuk memahami hal ini, Anda perlu mengetahui persaingan industri serta pemasok dan pembeli. Dan di domain industri di tingkat mikro atau keunggulan berkelanjutan, bagaimana perusahaan Anda dapat memiliki critical success factor, bagaimana Anda dapat identifikasi manfaat kompetitif berkelanjutan Anda atas pesaing Anda. Nah, berikutnya adalah domain team or team factors. Itu misi, aspirasi, dan kecenderungan risiko dari tim Anda. Di domain ini yang terletak di tengah model,
Anda akan menganalisis komitmen Anda dan tim Anda untuk ide ini. Yang enam adalah the main team untuk kemampuan untuk mengeksekusi faktor kesuksesan kritis atau critical success factor. Nah, dari sini Anda sekarang perlu identifikasi critical success factor untuk bisnis dan berpikir secara realistis tentang apakah tim Anda dapat mewujudkannya. Jadi untuk menilai peluang, seorang harus identify berapa critical success factor industri yang umumnya tidak termasuk cash atau uang, yang di beberapa industri mungkin menjadi taruhannya. Suatu yang Anda miliki tapi umumnya tidak mengarah pada persaingan iklan keuntungan or advantage of advertisement. Kemudian orang juga harus mengajukan pertanyaan sederhana, apakah kita punya tim? Do we have a team? Atau dapatkah kita menarik kompetensi dan kapabilitas yang diperlukan untuk menyampaikan apa yang diminta dari critical success factor industri kita. Jika itu bukan masalahnya, tim itu sendiri yang mungkin menjadi faktor risiko dan peluang untuk dipertimbangkan. Bagi sebagian orang, itu adalah risiko yang mereka bersedia untuk ambil, seperti yang dilakukan oleh Mark Zuckerberg dan pengusaha lainnya. Namun sebagian besar entrepreneur atau wirausahawan, tim itu belum menunjukkan kemampuan untuk menghasilkan critical success factor di industri, akan memiliki waktu yang lebih sulit untuk mengumpulkan modal dan kemungkinan besar akan tingkatan itu jika ada dengan istilah yang lebih memberatkan. Nah, kalau kita lihat di next slide, mungkin teman-teman sudah mendengar Red Ocean and Blue Ocean Strategy. Jadi Chan Kim dan Rene Marburn berpendapat bahwa salah satu jalan keluar dari ruang industri yang diperebutkan dengan panas saat ini yang diperlukan oleh batas-batas konvensional adalah dengan mengembangkan apa yang mereka sebut dengan Blue Ocean Strategy atau strategi Samudra Biru. Ruang pasar yang sebelumnya tidak dikenal dan belum ditemukan oleh persaingan yang ada. Jadi daripada kita berfokus pada mengalahkan persaingan, mereka berpendapat manajer harus lebih fokus pada upaya strategis mereka untuk menemukan pasar di mana ada sedikit persaingan. Itu persaingan Samudra Biru. Lalu kita ambil langkah untuk eksploitasi dan melindungi lautan ini. Penelitian mereka menemukan bahwa perusahaan yang efektif dalam menciptakan Blue Ocean tidak pernah menggunakan competition sebagai patokan, sebaliknya mereka membuat persaingan menjadi tidak relevan, menciptakan lompatan yang besar atau leapfrog dalam nilai baik perusahaan maupun membeli baru yang dilayaninya. Contohnya, mobil model T Henry Ford menciptakan Samudra Biru untuk industri otomotif yang hampir tidak ada pada saat itu. Dan juga salah satunya mungkin ada contoh MotoGP. MotoGP yang berada di NTB atau berada di Lombok itu menciptakan Samudra Biru untuk entertainment motor yang sebelum tidak ada di Indonesia. Begitu juga dengan Federal Express dan juga paket pengiriman semalam, Cirque du Soleil, dan CNN dalam siaran berita. Jadi prinsip utama dari semua perusahaan ini adalah bahwa mereka menolak anggapan bahwa harus ada trade-off antara value and cost. Asumsi intern yang terlalu sering terjadi di lingkaran strategis. Menolak logika strategi Red Ocean yang sudah lelah, industri yang penuh sesak di mana menemukan pertemuan cepat menguntungkan dan seringkali tidak terbantahkan dalam satu dekade lebih. Nah, kalau kita lihat contoh dari Blue Ocean Strategy adalah ruang bersuara, yaitu memadukan konsep coffee shop dan podcast studio. Biasanya coffee shop itu bersaing antara coffee shop sendiri dan podcast studio juga bersaing dengan podcast studio sendiri. Nah, ini salah satu opportunity yang bisa kita garap dari dua industri yang sudah lelah. Nah, contohnya apa nih kalau kita lihat di next slide? Entrepreneurship yang sukses. Kalau kita lihat di next slide, ini ada contoh reggae sauce. Nah, mungkin pernah melihat business opportunity-nya adalah pada tahun Januari 2007, Levi Roots dan diundang ke acara BBC Dragon's Den, di mana dia terkenal menyanyi tentang reggae sauce-nya dan tanpa diragukan lagi menjadi peserta paling terkenal di acara tersebut. Dua dragons atau venture capital, Peter Jones dan Richard Farley,
berinvestasi dalam proyek tersebut, dan perjalanan rollercoaster dimulai. Setelah pertunjukan tersebut, Sainsbury menyetujui kesepakatan distribusi eksklusif. Dalam 6 minggu, saus itu sudah ada di rak dan permintaannya luar biasa. Produk segera terjual dan tersedia, dan selama beberapa minggu, Rege-Rege Sauce keluar bahkan menjadi pemimpin merek or market leader. Saus ini sekarang tersedia di semua pengecer besar, dan merek Livy Roots telah dikembangkan di berbagai produk lainnya. Merek ini sekarang membentang dari saus hingga makanan ringan, dan chargills, dan Livy menguji setiap produk hanya dengan resep-resep yang sesuai dengan standar tingginya yang disetujui. Kalau bisa lihat di sini botolnya warna hijau, emas, dan merah, yang terkenal kemasannya, yang dikombinasikan dengan ciri Livy sendiri jadi ciri khas makanan Caribbean di Inggris. Jadi Livy bersemangat tentang makanannya dan minuman yang dijual dengan merek dagang dan tujuannya dengan promosi asli TV beberapa tahun yang lalu. Dan pada akhirnya Livy menghangatkan 2 hati Dragons atau venture capitalist yang menawarkan setengah jumlah untuk 20% ekuitas. Dan Richard Farley menyumbang sisa 25.000 pound sterling untuk 20% lainnya. Jadi dia meninggalkan Dragon's Den dengan 50.000 pounds dan 60% dari bisnisnya dan berikan pengulangan lagunya Dragons untuk tangan yang hangat. Jadi kesepakatan dilakukan di Dragon's Den adalah Peter Jones dan Richard Farley itu menyumbang 50.000 pound sterling untuk 40% di perusahaan tersebut. Nah, setelah itu kita melihat setelah beberapa tahun Rege-Rege Sauce ini menjadi salah satu bisnis paling sukses, dan saat ini kekayaan bersih Livy Roots yang dari tadi 50.000 pound sterling menjadi 45 million pound sterling setelah 7 tahun, yaitu sama dengan 900 miliar rupiah. Ya, mungkin kalau bisa kita lihat di next slide, berikut rekomendasi dan buku dan website inspiratif, yaitu Tekni Asia Indonesia, dan juga ada Daily Socials Indonesia, Entrepreneurship ID, juga Youngster.id, Sloy Online, dan juga ada Business Harvard Review, 100 Ideas Entrepreneur, Ocean Strategy, dan Link Startup. Sekian, terima kasih. Berikut kami kembalikan ke Ibu Vina untuk sesi tanya jawab. Terima kasih Pak Giri atas pencerahannya. Moga-moga teman-teman kita dapat mendapatkan penjelasan, pengertian, atau mungkin pencerahan untuk ide-ide ke depan atau contoh dari Rege-Rege Sauce ya. Oke, untuk sesi berikut kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita udah ada beberapa pertanyaan nih Pak Giri nih. Kita dapatkan dari email-email rekan-rekan sekalian yang sudah pernah mengirimkan lebih dahulu pada kita. Untuk pertama dari Min Fadila. Pertanyaannya Pak, di masa pandemi COVID-19 banyak sekali perilaku usaha baru dadakan yang hanya mengikuti tren di masa pandemi ini. Bagaimana cara kita untuk mempertahankan usaha yang notabene sudah banyak dikerjakan atau dilakukan oleh banyak orang di luar sana? Silakan Pak Giri dijawab dulu. Ya, terima kasih Ibu Vina, terima kasih Ibu Min Fadila. Kebetulan kalau bisa lihat di sini mungkin lebih ke strategi untuk share leader atau mempertahankan market leadership kita di growth markets. Nah, ini kalau strateginya ada, kalau secara garis besar ada 5 strategi, yaitu share maintenance atau fortress position atau position defense, dan juga ada flanker strategy, ada juga confrontation, market expansion, dan contraction atau strategic withdrawal. Apa itu bedanya? Kalau misalnya share maintenance itu kita objektifnya adalah kita menambah satisfaction dari loyalty kita dan repeat order by customers on existing strength, dan juga adapters dari same attributes dan benefits offer untuk early adapters. Kalau flanker strategy itu kita product against loss of specific segment atau segmen tertentu dari customer. Jadi kita untuk develop a second entry yang mungkin covers the weakness
di original entry kita dan improve ability untuk attract new customer with needs or purchase criteria and different than those early adopters. Ada juga yang ketiga adalah confrontation strategy. Kalau confrontation strategy ini protect against the loss dari market share kita dengan meeting or bidding head-to-head competitive offering. Jadi kita improve ability dengan new customer yang mungkin otherwise juga attracted to competitors offering. Yang ketiga kita lihat ada market expansion. Jadi kita menambah ability kita untuk attract new customer dengan new product offerings atau line extension, yaitu variety of new applications and user segment. Jadi ini kita juga improve ability to retain different customers or market fragments. Yang keempat, kita juga ada lihat construction atau strategic withdrawal. Jadi kalau misalnya kita sudah sangat intens kompetitor yang orang-orang baru, bagaimana kita mempertahankan itu increase ability untuk attract new customer in selected high growth segment dengan fokus ke offerings dan resources untuk segmen-segmen tersebut. Jadi kita withdraw dari smaller or slower growing segment to conserve resources kita. Jadi sebetulnya itu ada beberapa strategi-strategi untuk mempertahankan bisnis kita, yaitu ada share maintenance atau fortress position defense, ada juga flanker strategy, ada confrontation, market expansion, dan construction atau strategic withdrawal. Ya, terima kasih Bu Vina. Oke, terima kasih Pak Giri. Mungkin Min Fadila mau ada pertanyaan tambahan, bisa di-unmute untuk menanyakan kembali ke Pak Giri. Apa udah jelas? Minta tolong direspon. Oke, sepertinya udah jelas nih Pak Giri nih. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikut ya. Yang pertanyaan kedua dari Melina. Bagaimana upaya kita untuk bersaing dengan entrepreneur yang lain dengan modal kita yang terbatas? Silakan dijawab Pak Giri. Ya, terima kasih. That's a really good question. Mungkin dengan modal kita terbatas, bagaimana kita bersaing dengan entrepreneur yang lain? Ya, mungkin kalau kita lihat kembali ke critical success factors atau 7 factors dari John Mullen, berapa kali sering bertanya apakah uang tunai itu atau modal menjadi faktor penentu keberhasilan? Dan bagaimana dengan modal? Bukankah sumber daya keuangan untuk mengejar kesempatan itu sama pentingnya dengan orang? Kalau kita lihat sebagian besar entrepreneur dan juga sebagian investor venture capital akan berpendapat bahwa di modal atau uang itu merupakan bagian yang mudah. Jadi kalau Anda memiliki peluang untuk melayani pasar yang menarik atau attractive market, dan dalam industri yang menarik, hal itu konsisten dengan hal-hal yang ingin dilakukan oleh orang-orang yang terlibat. Dan dengan tim yang dapat menunjukkan bahwa mereka pernah melakukan dengan critical success factor yang sama. Sebetulnya menemukan funding itu tidak terlalu sulit kalau misalnya kita sudah memiliki market menarik dan juga tim yang bisa menunjukkan critical success factor. Itu hal yang sama berlaku untuk istilahnya mencongkel uang dari pundi-pundi perusahaan dan organisasi apa. Jadi kita harus kembali ke critical success factor pada 7 domain yang kita sebutkan tadi. Oke, sudah Pak Giri? Ya, silakan Bu Vina. Oke, untuk Mbak Melina, ada pertanyaan tambahan? Sudah cukup jelas. Oh ya, oke, thank you Mbak. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Pak Giri dari Ade Sofian Hadi. Dari Kabupaten Lombok Timur, NTB. Wah, jauh banget nih Pak. Dari Universitas Mataram. Pertanyaannya ada 2 Pak Giri. Yang pertama, bagaimana tips marketing secara digital bisnis souvenir MotoGP di tengah pandemi ini agar bisa merebut
daftar pasar yang sesuai dengan adanya potensi MotoGP tersebut? Yang pertama dulu Pak, mungkin dibahas, boleh? Mungkin langsung ke pertanyaan ya, biar kita bisa langsung bahas, Bu Vina. Ya. Ya, mungkin kembali lagi jelas untuk ini pada masa pandemi COVID-19 ini bukan bisnis seperti biasa. Jadi beberapa bulan lalu perubahan yang kembali lagi yang disebabkan oleh COVID-19 itu dipandang sebagai penyesuaian sementara ya. Nah, untuk bisnis penjualan langsung pun, ini kan bisnis souvenir MotoGP ya, itu harus mengandalkan, dulu kan penjualan langsung mengandalkan orang untuk mendorong pendapatan. Nah, ini karena COVID-19, ini saatnya memperbarui organisasi penjualan Anda itu secara sistematis untuk dunia yang kita tinggali sekarang. Jadi yang perlu kita lihat adalah kita harus menempatkan penjualan di pusat strategi Anda. Jadi perlu ada beberapa pertanyaan, misalnya souvenir MotoGP, perubahan apa yang dialami bisnis Anda selama pandemi. Misalnya dulu kita bisa buka stand dengan waktu lebih panjang, tapi karena di PSBB jadi sangat sulit untuk turis datang ke NTB. Nah, yang kedua adalah sudahkah Anda menyesuaikan organisasi penjualan Anda memasuki pasar untuk memenuhi berbagai prioritas. Jadi sebagian besar model strategi itu organisasi mengabaikan fungsi penjualan sebelumnya, dan ini hanya mengatasi secara verifier. Kita hanya berfokus pada pasar, produk kapabilitas, inisiatif, dan sebagainya. Ini mungkin berhasil cukup baik dalam ekonomi yang baik, tapi dengan pasar yang ketat, terutama kan juga entrance untuk masuk di penjualan souvenir kan bisa dibilang cukup mudah. Fungsi penjualan Anda itu menekan bisnis. Penjualan bukan semua penawaran Anda ke pasar, dan kita juga lihat fungsi penjualan bagaimana strategi untuk dieksekusi. Mungkin itu sih, mungkin alat yang dibutuhkan untuk penjualan souvenir ini berhasil, itu kita harus identifikasi profil klien yang ideal secara jelas. Dan kita juga merinci alasan spesifik klien akan memilih kita dalam persaingan, dan juga memperjelas yang kemungkinan mendorong keputusan pelanggan. Dan kita lihat mungkin pandemi ini berarti bagi sebagian besar orang bahwa lebih sedikit bisnis yang bisa dimenangkan. Namun untuk memberi peluang memikirkan kembali tidak hanya apa yang Anda jual, itu souvenir, tapi bagaimana Anda menjualnya sebagai sarana untuk meningkatkan pendapatan, margin, atau pangsa pasar. Seperti itu sih. Oke, makasih Pak Giri. Mungkin Mas Ade mau menambahkan untuk yang pertanyaan pertama? Apa sudah jelas Mas Ade? Baik, terima kasih banyak Oke. Mbak atas jawabannya Pak. Saya rasa sudah cukup jelas. Terima kasih banyak atas jawaban serta arahannya Pak. Ya, berarti masuk ke pertanyaan kedua ya Mas Ade ya. Bagaimana cara mengelola keuangan di saat baru memulai bisnis souvenir MotoGP Pak? Itu pertanyaan kedua dari Pak Ade. Silakan Pak Giri. Ya, terima kasih. Untuk cara mengelola keuangan, mungkin kita bisa kembalikan Pak Ade mulailah dengan bootstrapping ya. Karena ini kan baru perusahaan yang baru bergerak, jadi saat pertama kali kita mulai istilah penjualan souvenir MotoGP, itu banyak entrepreneur yang menggunakan bootstrapping. Itu yang berarti mendanai perusahaan Anda dengan mengumpulkan semua dana pribadi yang Anda temukan. Dan ini biasanya juga rekening tabungan, kartu kredit, jalur ekuitas house yang Anda miliki. Dan dalam kasus terutama dalam pandemi ini, menggunakan, apalagi startup, menggunakan uang yang Anda miliki daripada meminjam atau mengumpulkan dana adalah pendekatan yang baik menurut saya. Karena faktanya beberapa entrepreneur terus melakukan bootstrap sampai bisnis mereka sudah menguntungkan. Ini bisa bermanfaat karena itu berarti Anda tidak memiliki pinjaman yang ekstensif dan bayaran bulanannya juga menghambat Anda, terutama jika Anda mengalami hambatan dalam prosesnya. Namun kalau ingin meningkatkan skala bisnis dengan cepat,
akan menguntungkan kalau mendapatkan sumber pendanaan dari luar. Jadi kalau dana itu habis, harus memutuskan apakah membutuhkan sesuatu yang lebih. Pada akhirnya itu akan bergantung pada jenis yang bisnis yang dibangun, tapi tempat umum bukan ada berapa tempat umum untuk mulai. Mungkin itu sih dari saya. Oke, terima kasih Pak Giri. Pak Ade, Mas Ade, ada tambahan? Bisa di-unmute, Mas? Ya. Baik, mohon maaf sebelumnya moderator tidak bisa menghidupkan kamera. Baik, saya rasa sudah cukup jelas dari Bapak juga. Berarti kita harus bisanya juga memakai dana pribadi gitu Pak. Ya. Dana sendiri maksudnya. Baik, sekali lagi terima kasih banyak moderator telah memberikan kesempatan juga. Ya. Terima kasih Mas Ade atas pertanyaan-pertanyaannya. Untuk pertanyaan berikut nih Pak Giri. Dari Geri Nugraha. Mohon di-unmute ya. Faktor yang mendukung keberhasilan entrepreneur pasca pandemi nih Pak. Apa tuh Pak? Kalau kita lihat di sini ya, faktor yang mendukung untuk keberhasilan di masa pandemi. Itu kita harus mencoba adalah, kita harus kenali klien Anda. Jadi masa pandemi ini, saya melihat banyak orang-orang melalui proses identifikasi dan memahami klien ideal mereka. Jadi sementara kebanyakan orang sudah familiar dengan konsep klien ideal. Dan yang kedua adalah jadwalkan waktu. Mungkin kita juga harus melakukan pemasaran yang minimal. Jadi kalau kita bekerja keras dengan pemasaran minimum, ini akan mencangkup misalnya bulletin di email bulanan, 2 atau 3 vlog per bulan untuk mendukung bulletin dan baca reguler Anda dan pemasaran di media sosial. Dan kita juga harus fokus, berarti karena fokus itu tidak melakukan banyak hal ya, karena hal-hal yang tidak boleh dilakukan termasuk meneliti semua dan misalnya bermacam-macam di Facebook tentang nama, tentang logo, produk baru, tulisan copy, apa saja, atau hal-hal yang lain. Dan kembali lagi kita harus kenali klien Anda lebih dalam. Karena ini banyak kan orang hanya membayar basa-basi karena mereka mencoba memahami orang lain, tidak hanya mengisi latihan. Jadi ini bisa menjadi sulit, hal yang tidak nyaman dan membuat frustrasi. Tapi jika saya cukup menekankan ini, jika Anda melewatkan pekerjaan dasar ini, Anda buat bisnis jauh lebih sulit daripada yang seharusnya, terutama di masa pandemi. Oke. Mas Geri Nugraha, apa sudah jelas? Mas Geri, kita lanjut aja Pak. Oke, pertanyaan terakhir nih Pak Geri dari Fitya Intani. Bagaimana cara mengatasi keraguan dalam membangun bisnis? Nah, itu aja Pak. Oke. Untuk mengatasi keraguan dalam menjalani bisnis, menurut saya mungkin harus mencoba ini. Pertama kita juga harus melihat ini ya, ketahui batasan Anda. Jadi tapi kita harus kita harus mengenali apa yang menjadi pangsa pasar atau apa yang menjadi bisa kita bilang what is your opportunities on what are you confident of. Jadi kita harus kembali lagi kita memiliki confidence bahwa ini bukan merupakan hal yang mudah, but is workable, dan with a lot of extra hard work, you can do it. And menurut saya sih, before you try, you'll never know how to be successful. Jadi sebelum mencoba, kita nggak akan pernah tahu. Mungkin kalau dari sisi investasi, banyak mengatakan bahwa sebelum kita nyemplung ke kolam, kita belum tahu bagaimana kita cara berenang. So, in my opinion, just try, go for it. Kita membuat business plan yang cukup komprehensif. Kita melihat peluang pasar atau marketing plan yang sebetulnya mungkin itu ya. Just do it step by step. Don't force yourself.
dan dengan ada step by step basis, kita juga belajar dari pengalaman. Jadi effort sekecil apapun, lakukanlah. Terima kasih teman-teman. Kalau ada Q&A, kita bisa info@im.indosterling.com atau marketing@im.indosterling.com. Coba cek website kami juga di Indosterling Asset Management dan sosial media kami, follow Instagram di Indosterling Asset Management dan Facebook di Indosterling Asset Management. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya kembalikan ke Ibu Vina. Oke, untuk pertanyaan ataupun ada hal-hal yang perlu didiskusikan, bisa menghubungi kami di PT Indosterling Asset Management di Ratu Plaza Office Tower lantai 25 di Jalan Jenderal Sudirman, Kafling 9, Jakarta 10270 dengan telepon di 021 7278 4688 atau teman-teman yang belum sempat keputus bisa nonton nih di YouTube channel Indosterling Asset Management. Diskusi sore ini nantinya juga dapat teman-teman lihat juga yang barusan kita dengarkan penjelasan dari Pak Giri di YouTube channel kita juga. Dan ada nanti adanya berikut-berikut ada video-video terkait untuk investasi atau mungkin topik-topik lain tentang market. Kita biasanya update secara rutin ya teman-teman. Website kami ada di www.indosterlingassetmanagement.com atau di IG kita juga di Indosterling Asset Management. Jadi untuk pertanyaan yang belum dijawab bisa kirim via email ke info@am.indosterling.com. Nah, sebelum di penghujung acara nih, mungkin teman-teman yang masih setia, masih nunggu-nunggu nih, siapa sih pemenangnya? Oke, saya umumkan ya, untuk pemenang kita ada 5 pemenang, masing-masing mendapat Rp500.000 dalam bentuk voucher reksadana Indosterling Asset Management ya. Untuk pemenang pertama adalah Min Fadila, yang kedua Melina, yang ketiga Ade Sofian Hadi, yang keempat Geri Nugraha, dan yang terakhir Vidya Intani. Jadi untuk teknisnya teman-teman akan kami kirimkan via email apa-apa aja yang diperlukan dan bagaimana caranya untuk mengklaim dari hadiah voucher reksadana Indosterling sebesar Rp500.000 ya untuk masing-masing pemenang. Oke, di penghujung acara saya selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya jika sekiranya ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati para sahabat-sahabat IAM dan terdapat kekurangan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sampai bertemu lagi di episode-episode selanjutnya. Here I am, here we are, creating value beyond Indosterling Asset Management. Sampai jumpa.